warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong uji kinerja dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Jambi tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Puji Surutno, SPD, NIM A2G2230006. Saya guru kimia di SMA Negeri 16 Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Jambi tahun 2023. Dengan mengambil materi hukum dasar kimia, submateri hukum skala massa, dan hukum perbandingan tetap di kelas 10. SMA Negeri 16 Muaro Jambi menggunakan model PBL. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum mulai belajar, coba berdiri dulu. Tangannya sudah rapi? Sudah. Nengok kanan kiri, ada sampah tidak? Tidak. Sebelum belajar, kita siapkan dulu, silakan duduk kembali. Semua siap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, ibu absen dulu ya. Iya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada. Semua, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang hukum dasar kimia, di mana hukum dasar kimia itu ada 5. Ada hukum kekekalan massa atau hukum Ross, ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau hukum Ross. Yang ketiga ada hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Yang kelima ada hukum Gay-Lussac. Yang kelima ada hipotesis Avogadro. Kali ini kita cuma 2 hukum yang kita pelajari, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Ross. Sebelum kita mulai belajar, kita pernah belajar materi dan perubahan. Perubahan ada 2. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Siapa yang masih ingat apa itu perubahan fisika dan contohnya? Ayo. Ya, coba Herman. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Contohnya es batu mencair, lilin meleleh.
zat baru. Contohnya pembakaran kayu, lilin terbakar. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya lilin terbakar. Lilin yang kalau lilin terbakar yang terbakar apanya? Sumbunya. Sumbunya menjadi abu. Kalau lilin meleleh yang meleleh apanya? Lilinnya. Kalau lilin meleleh perubahan? Tidak berubah, jadi dia perubahan fisika. Lihat ya, antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia tadi perubahan yang menghasilkan zat baru, yang menghasilkan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Saya Bu, Coba Bina. ciri-cirinya adalah perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, dan terjadi perubahan suhu. Iya, terjadinya perubahan warna, perubahan suhu, dan terbentuknya endapan, terbentuknya gas. Materi kita yaitu hukum-hukum dasar kimia, ada hukum skala massa dan hukum Gauss. Siapa yang masih ingat persamaan reaksi antara H2 ditambah gas hidrogen ditambah gas oksigen menjadi air H2O. Hidrogen dan oksigen terletak di sebelah kiri. H2O kanan. Yang di sebelah kiri apa namanya? Reaktan. Ini namanya reaktan. Yang sebelah sini produk. Masih ingat? Masih. Kemudian kamu pernah apa ini? Air. Siapa yang pernah memasak air di rumah? Saya. Kalau kamu masak airnya berubah tidak? Tidak. Volumenya berubah tidak? Berubah. Apa dia berubah? Karena menguap. Dia menguap. Merebus air ini sama juga ada di pelajaran kimia di hukum kekalahan massa dan hukum Gauss. Adapun tujuan pembelajaran hari ini kita cuma ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hukum kekalahan massa. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hukum perbandingan data. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mempresentasikan hukum kekalahan massa dan hukum perbandingan. Pada pembelajaran ini teknik yang ibu nilai yang pertama ada penilaian sikap. Sikap itu observasi, ibu mengobservasi kalian. Kemudian ada pengetahuan, kita ada penugasan LKPD dan tes tertulis di site, kita menggunakan Google Form. Kemudian ada keterampilan, ada tugas kerja dan presentasi. Nanti kita presentasi yang aktif. Ini nilainya bagus. Yang kurang aktif nilainya kurang. Kemudian tahap-tahap pembelajaran kita yang pertama menganalisis masalah. Nanti masalah yang ibu kasih tengok di depan nanti ya. Kemudian habis menganalisis berduduk kelompok, kemudian menyajikan, kemudian diskusi, kemudian evaluasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Langsung yang pertama kita masalah yang akan ibu kasih permasalahan ini. Tadi apa? Timbangan. Dan ini juga. Soda kue kalau dalam kimia
Kita timbang antara botol, kemudian balon dan baking soda. Ada yang bisa bantu Ibu? Saya dulu. Coba Anggi. Berapa beratnya? Berapa Anggi coba tadi beratnya? Coba tengok berapa beratnya? 183. Dia sebelum bereaksi beratnya 183. Setelah bereaksi berapa beratnya dia? Setelah dia bereaksi, beratnya masih tetap 183. Jadi kira-kira apa dari masalah yang kamu lihat dari sini? Ada perubahan? Zatnya berubah nggak? Berubah. Tadi ada ciri-ciri terjadinya Perubahan zat. Reaksi kimia. Dia setelah bereaksi ternyata Masanya sama. Tidak berubah. ada yang mau ditanyakan dari demonstrasi yang Ibu kasih? Ya, udah paham? Kemarin sudah Ibu bagi kelompok, silakan duduk berkelompok. Sudah. Bangkunya digabungin aja. Ya, silakan kamu kerjakan masalah yang ada di LKPD. Boleh buka HP-nya. Ini modul belajarnya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
briefing dulu ya. Nah, biasa seperti biasa, terus semangat. Masih ingat terus semangat? Kamu semangat. Sudah keras belum? Sekali lagi ya. Boleh berdiri? Sudah. Kamu semangat. Sudah semangat semua. Coba kelompok Coki maju ke depan. Ya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sebagai moderator yang bernama Cuci Andreas, Saya Sylvia Indri Satri Sinaga sebagai penyaji. Saya Tia Pertiwi sebagai penyaji. Dan saya Nirma Dewi sebagai konsulen. kami akan menyajikan hasil diskusi kami tentang hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum Proust yang akan disampaikan oleh saudari Sylvia dan Tia. Kepadanya kami persilakan. Hukum kekekalan massa atau Lavoisier adalah H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Massa H2 sebelum reaksi adalah 1 gram, massa O2 sebelum reaksi adalah 8 gram, massa H2O yang terbentuk adalah 9 gram. Pada percobaan kedua, massa H2 sebelum reaksi adalah 2 gram, massa O2 sebelum reaksi adalah 16 gram, massa H2O yang terbentuk adalah 18 gram. Pada percobaan ketiga, massa H2 sebelum reaksi adalah 3 gram, massa O2 sebelum reaksi adalah 24 gram, massa H2O yang terbentuk adalah 27 gram. Berdasarkan tabel di atas, zat apakah yang menjadi reaktan dan produk? Reaktannya adalah H2 dan O2. Produknya adalah H2O. Bandingkan massa total zat reaksi dengan massa total hasil reaksi. Apakah massa total reaksi sama dengan massa total hasil reaksi? Massa total pada percobaan 1 reaksi 1 dan 8 jadi 9 dan hasil reaksi H2O adalah 9. Massa total pada percobaan 2 reaksi 2 dan 16 jadi 18 dan hasil reaksi H2O adalah 18. Hukum apa yang dapat menjelaskan percobaan di atas? Jelaskan. Hukum kekekalan massa atau Lavoisier adalah massa zat sebelum reaksi dan kemudian menimbang massa zat setelah reaksi. Hasilnya menunjukkan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksinya adalah sama. Hukum perbandingan tetap, hukum Proust. Di laboratorium telah dilakukan percobaan reaksi antara nitrogen dengan oksigen. Data hasil percobaan seperti tertera di bawah ini. Hasil percobaan pertama, massa nitrogen sebelum reaksi 7 gram, massa oksigen sebelum reaksi 16 gram, massa nitrogen oksida yang terbentuk 23 gram, massa zat sisa tidak ada. Perbandingan massa nitrogen dan oksigen yang bereaksi 7 banding 16. Percobaan kedua, massa nitrogen sebelum reaksi 14 gram, massa oksigen sebelum reaksi 32 gram, massa nitrogen oksida yang terbentuk 46 gram, massa zat sisa tidak ada. Perbandingan massa nitrogen dan oksigen yang bereaksi 7 banding 16. Percobaan ketiga, massa nitrogen sebelum reaksi 8 gram, massa oksigen sebelum reaksi 16 gram, massa nitrogen oksida yang terbentuk 23 gram, massa zat sisa 1 gram nitrogen. Perbandingan massa nitrogen dan oksigen yang bereaksi 7 banding 16 dan
Dan percobaan yang keempat, massa nitrogen sebelum reaksi 14 gram, massa oksigen sebelum reaksi 34 gram, massa nitrogen oksida yang terbentuk 46 gram, massa tersisa 2 gram oksigen. Perbandingan massa nitrogen dan oksigen yang reaksi 7:16. Berapakah perbandingan massa nitrogen dan oksigen berdasarkan data percobaan di atas? Yaitu nitrogen banding oksigen. Nitrogen 7 dibanding oksigen 16, jadi 7:16. Apakah perbandingan massa nitrogen dan oksigen yang bereaksi pada percobaan 1 sampai dengan 4 merupakan perbandingan yang tetap? Jelaskan. Iya, merupakan hukum perbandingan tetap. Karena dari percobaan 1 sampai percobaan 4, perbandingan unsur nitrogen dan oksigen 7:16. Hukum apa yang dapat menjelaskan percobaan di atas? Jelaskan. Hukum perbandingan tetap, hukum Gauss, adalah senyawa yang sama meskipun berasal dari sampel yang berbeda akan memiliki perbandingan massa unsur-unsur yang sama. Sampel zinc sulfida dibuat menurut 3 cara yang berbeda. Dalam 3,22 gram sampel pertama terdapat 2,16 gram zinc, sedangkan dalam 5,38 gram sampel kedua terdapat 1,77 gram belerang. Dalam sampel yang ketiga, 0,93 gram zinc bereaksi dengan 0,46 gram belerang. Apakah data ini memenuhi hukum perbandingan tetap? Jelaskan. Hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa selalu tetap. Pada sampel pertama, kadar zinc dalam sampel tersebut adalah 2,16 per 3,22 dikali 100% sama dengan 67%. Pada sampel kedua, kadar belerang dalam sampel tersebut adalah 1,77 per 5,38 dikali 100% sama dengan 32,84%. Pada perbandingan kadar zinc dan belerang pada kedua sampel adalah 2:1. Perbandingan massa zinc dan belerang ada sampel ketiga juga 2:1. Jadi data tersebut memenuhi hukum perbandingan tetap. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya ingin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawa air? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Bina dari perwakilan kelompok 4 yang akan dijawab oleh saudari Anggi. Kali ini persilakan. Materi mempunyai massa, termasuk hidrogen dan oksigen. Bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen selalu bereaksi membentuk senyawa H2O atau air dengan perbandingan massa yang tetap, yaitu 1:8. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Jika kayu dibakar, kayu tersebut akan berubah menjadi abu. Apakah massa kayu sebelum dibakar sama dengan massa arahan abu? Jelaskan apakah peristiwa pembakaran ini sejalan dengan hukum kekekalan massa. Massa abu hasil pembakaran jauh berbeda dengan massa kayu karena banyak abu yang menjadi partikel asap. Abu yang berukuran sangat kecil menyatu dengan asap dan terbawa oleh angin. Artinya, arang dan abu hanyalah sebagian dari hasil pembakaran kayu, sehingga massanya jauh lebih ringan dari kayu dan membuat seolah-olah pembakaran kayu tidak memenuhi hukum kekekalan materi. Padahal, materi kayu yang terbakar diubah juga menjadi asap yang berisi gas karbon dioksida, uapan air, partikel kecil, gas oksigen, oksida, nitrogen, dan juga senyawa organik volatil. Jika semua zat hasil pembakaran ditotalkan, maka massanya akan sama dengan massa kayu, juga oksigen yang digunakan selama pembakaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembakaran kayu mematuhi hukum kekekalan massa. Baiklah, apakah Anda puas dengan jawaban
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk ulang. Sudah. Tadi yang ditanyakan oleh Wina, apa tadi pertanyaan Wina? Bagaimana perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawa air? Masa unsur-unsur pembentuk senyawa Air. Air dibentuk dari H2 ditambah O. Dua. Jadi H2 masa terbentuknya H2 ARH, AR atom relatif H itu jumlah atomnya di sini ada berapa? 1 dikali 2 dengan 2. Kemudian ARO itu 16. O-nya ada berapa di situ? 1. Berarti 16 dikali 1 16. masih bisa disederhanakan? Masih. Berarti sama-sama dibagi dengan 2. Jadi perbandingan hanya berapa? 1 banding 8. Ya? Bang tadi yang tanya Vina ini 1 banding 8. Kalau misalnya hanya 2, berapa O-nya? Kalau kalau hanya 1 O-nya ada 8. kalau hanya 2 berapa O-nya? 16. Itu tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2. paham? Ada yang ditanyakan? Sudah ada yang bertanya? Paham? Kalau sudah paham, tolong LKPD-nya dikumpul. Ya, tolong LKPD dikumpul. Sudah. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ya, coba Tika. Hukum pertukaran massa atau hukum Lavoisier adalah dalam sistem tertutup, massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, tetap atau konstan. Masa sebelum dan reaksi sama atau konstan. Ada lagi? Ayo coba. Indah. Hukum perbandingan tetap atau hukum Crookes adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat atau sama. Dengan kata lain, setiap sampel atau senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang tetap. Iya. Ada yang masih belum paham? Sudah. Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau silakan evaluasi, silakan buka grup WA. Ibu kirim link Google Form-nya. Sudah, silakan kalian
Baik, pulang